Halo, selamat datang di Setengah Satu Channel bareng Kuardersa dan kita lagi ada di segmen movie review. I'm not afraid. Nah, kali ini di hari libur tanggal merah ini cocok banget buat kalian yang mau nonton film bareng keluarga, karena film ini sangat cocok buat ditonton rame-rame bareng keluarga kalian. Kalau nggak salah ratingnya masih semua 13 tahun ke atas atau bimbingan orang tua, jadi buat ngajak anak-anak masih aman lah untuk nonton film ini, walaupun banyak adegan-adegan seksinya lah, khas film-film balapan. Dan kita akan nge-review film Fast X atau franchise-nya dari Fast and Furious yang sekarang judulnya cuma Fast atau si cepat lagi ya, nama jasa pengiriman. Oke, kita akan nge-review film Fast X dan disclaimer terlebih dahulu. Biasa aku akan selalu disclaimer untuk film-film yang memang aku nggak ngikutin banget franchise-nya. Fast Furious ini aku dulu sebenarnya ngikutin Fast 1 sampai Fast 4 atau Fast 5 gitu, cuman Fast Furious 1 sampai 5. Cuman aku jujur nggak terlalu ngikutin secara alur ceritanya, bener-bener kayak deep tuh karakter atau apa-apanya. Karena yang paling berkesan buat aku jujur aja Fast Furious 3 yang Tokyo Drift, yang sebenarnya itu agak keluar dari istilahnya karakter-karakter yang ada. Karena Tokyo Drift itu kan karakternya berubah ya, walaupun ada si Han karakter dari Fast Furious yang di Tokyo Drift itu mati, tiba-tiba di Fast Furious 7 apa 8 dia dihidupkan kembali. Nah, kemudian juga yang paling memorable dari Fast Furious franchise ini tentu aja yang Fast Furious ke-7, karena itu kan waktu itu pas masih proses syuting mau belum selesai, itu kan si pemerannya Brian O'Connor ya, Paul Walker lagi, siapa sih pemainnya yang dulu, bentar ya, aku takutnya. Iya benar, Paul Walker yang pemerannya Brian O'Connor itu meninggal dalam kecelakaan itu. Makanya waktu itu Fast Furious 7 itu sangat booming, sangat meledak gitu, karena ya sebagai mengenang lah salah satunya untuk itu. Dan tapi karakternya sendiri itu nggak dimatiin di film Fast Furious gitu, walaupun di sini dia karakternya ya kayak liburan entah kemana gitu. Aku jujur nggak terlalu ngikutin, balik lagi untuk Fast Furious ini, karena menurut aku makin kesini ceritanya itu makin kayak dibikin-bikin aja gitu kayak. Tapi emang kalau kita bicara Fast Furious makin kesini itu kayak lebih menonjolkan sisi-sisi actionnya, dramanya, drama keluarga, tapi nggak yang istilahnya kayak ini tuh pakemnya pakem ke cerita tuh nggak. Kayaknya Fast Furious tuh lebih kepada pakemnya pakem actionnya aja sih, menonjolkan sisi-sisi kegilaan dari keseruan tim si Don ini menyelesaikan semua rintangan atau tantangan yang mereka hadapi dan bareng keluarganya. Bahkan di film ini aja aku udah nggak inget nama-nama karakter dari Don Family ini gitu. Ada si ya kita tahu yang paling membekas banget sih si Letty sama Dominicnya, si Domnya inilah ya. Dan di sini villainnya itu ada si Aquaman atau Jason Momoa. Ya, Jason Momoa ini sebagai villain utama di Fast X ini gitu. Oke, kita langsung aja masuk kepada premisnya. Ya sebenarnya kalaupun aku ceritain premisnya, ini tuh kayak menceritakan seluruh film Fast X ini, karena emang Fast X ini non spoiler dulu. Aku samain dulu di awal. Emang ceritanya setipis kain sutra, mungkin emang tipis banget cerita dari film Fast X ini. Walaupun mungkin buat kalian yang suka Fast Furious franchise-nya ngikutin banget, mungkin kalian akan banyak nemuin kesinambungan cerita dengan Fast Furious sebelumnya, ataupun istilahnya Easter egg lah dari Fast Furious sebelum. Tapi kalau penonton kayak aku yang casual, yang nggak terlalu into dengan cerita-ceritanya, bahkan aku yang versi spin-off-nya Fast Furious yang Hobbs and Shaw kalau nggak salah ya, itu aja aku lupa. Aku nonton tapi nggak inget banget ceritanya kayak apa kayak gitu. Dan di sini emang ya udah cerita simple. Si Dom ini sama Brian, dia pernah melakukan satu tindakan yang mengakibatkan
ayahnya si Jason Momoa ini, si Jason Momoa itu kan nggak salah namanya Dreyer apa ya? Ya apa? Ayah Jason Momoa itu terbunuh dan Jason Momoa sebagai anaknya itu ingin balas dendam kepada Dominic Toretto dan para keluarga-keluarganya sampai akhirnya dia melakukan banyak tindakan-tindakan menipu keluarganya Dom sampai mereka terpencar-pencar. Dan intinya ya sepanjang film ini menceritakan pembalasan aja sih, pembalasan dari si Jason Momoa ini kepada Dom dan keluarga-keluarganya gitu. Dan dia bisa menguasai di agency ini. Kalau di film ini yang sepenangkapan aku, dia itu ya sebenarnya dulunya sudah banyak berpartner dengan Dom dan lain-lain, tapi sekarang si agensi ini di apa ya istilahnya dikuasai sama si Dom dan sekutunya, istilahnya kayak gitulah intinya. Jadi ceritanya, jadi kalau kita bicara sinopsis ini kayak menceritakan seluruh ceritanya, karena ini tuh kayak nggak beda kayak Mission Impossible yang memang di situ itu banyak banget aksi spionase, kemudian politiknya kental, kemudian apa yang terjadi itu benar-benar istilahnya banyak plot twist di tengahnya atau plotnya itu berkembang. Tapi kalau di sini menurut aku plotnya nggak terlalu berkembang, jadi sepanjang film itu ya kita sebenarnya hanya melihat aksi-aksi saja gitu. Dah, kita mungkin langsung aja masuk ke reviewnya aja gitu ya. Tentu aja buat kalian ini aku langsung kasih preview dulu ini buat kalian yang belum nonton dan nggak mau spoiler, walaupun sebenarnya spoileran pun kayaknya nggak penting karena filmnya memang nggak terlalu apa ya fokus ke cerita. Kalian udah nanti ini aja dah, preview langsung aja deh ya. Untuk preview Fast X ini menurut aku ini ada film yang cocok banget buat kalian tonton seru-seruan bareng keluarga. Buat anak-anak pun ini pasti akan sangat enjoy karena actionnya bener-bener wadidaw. Karena kalau kita bicara Fast Furious makin kesini itu actionnya makin nggak masuk akal tapi sangat menarik untuk ditonton. Mungkin itu adalah nilai jualnya, bahkan sampai kemarin penayangannya itu full sampai kursi paling depan yang aku nonton di Pekalongan, dan itu bener-bener rame banget dan aku excited itu untuk nonton actionnya gitu. Tapi kalau kalian pengen nonton film yang istilah ceritanya keren banget, aksi-aksi spionase, politiknya kuat segala macam, ya ini nggak cocok. Fast Furious emang kayaknya udah nggak, makin kesini udah nggak seperti itu lagi. Fast Furious itu lebih ke arah ada suatu kejadian atau ada kalau di Fast Furious 7 kan si mata Tuhan ya, ada ciptaan mata Tuhan, mereka berusaha untuk mencuri itu, menggagalkan istilahnya salah satu ciptaan itu, dan ya terjadi action, kemudian Fast 8 aku lupa apa kayak Fast 9 itu kalau nggak salah yang si masa lalunya si Dom ya, Dom punya masa lalu segala macam, love interest Dom yang masa lalu kalau nggak salah diancam segala macam, akhirnya merembet lagi ke keluarga lagi. Intinya di sini itu ada keluarga nomor satu, family is number one. Kalian nggak bisa ngelakuin apapun tanpa keluarga kalian. Jadi Dom ini sudah jadi kayak bapaknya dari keluarga ini semuanya ya. Jadi itu buat kalian. Jadi buat kalian yang benar-benar pengen nonton secara action segala macam, ini cocok banget buat kalian. Nggak usah pedulin masuk akal atau enggaknya, yang penting kalian bisa nikmati filmnya, kalian enjoy. Sebenarnya kan esensi kita nonton film itu selama kita enjoy, kita menikmati filmnya kan itu bisa aja bakal jadi bagus gitu. Kalau pun filmnya berat, misalkan ceritanya yang bagus banget tapi kita nggak bisa enjoy nonton filmnya, ya tetap aja itu jadinya nggak kena ke kita. Jadi esensi nonton film kan sebenarnya enjoy aja gitu. Maksudnya kalaupun orang lain mengkritik film ini jelek tapi kamu nontonnya enjoy, ya tetap bagus di kamunya kan segala macam kayak gitu. Jadi itu preview aku untuk Fast X ini. Jadi kalau kasih rating dari sisi action, dari sisi experience nontonnya, mungkin aku bisa kasih 8/10. Tapi kalau dari sisi cerita ya mungkin 5/10 lah dari aku seperti itu. Oke, kita langsung masuk kepada movie spoiler untuk Fast X ini. Movie spoiler lagi, review spoiler dari aku tentunya. Oke, kita langsung aja dari reviewnya. Kita balik lagi ke sisi cerita dulu dah. Ini biar gambar-gambaran. Oke, dari sisi cerita film ini tentu aja setipis yang tadi aku bilangin kayak sutra ya. Ceritanya itu nggak benar-benar berkembang. Aku ngelihat coba disambung-sambungin ke Fast Furious yang lalu, tapi menurut aku masih kurang gitu. Dan ini mungkin kalian sudah tahu kalau film ini sebenarnya trilogi. Jadi mereka itu bilangnya
ini adalah franchise terakhir dari Fast Furious yang akan berhenti di Fast X. Tapi untuk mengakhiri franchise ini akan dibikin trilogi. Jadi Fast X 1, Fast X 2 atau Fast X 3 atau mungkin juga Fast X, nanti yang kedua Fast XX, yang ketiga Fast XXX. Mungkin aja ya, gak tahu gitu. Jadi ini ada trilogi dan cerita di Fast X ini artinya belum disajikan secara utuh. Dan ya nanti kalau sepanjang film yang Fast X yang pertama ini yang lagi tayang ini tentunya ya udah itu aja. Seperti aku bilang, ini kayak cuma pembalasan dendamnya yang jatuhnya kalau menurutku sangat tidak menarik ceritanya gitu. Kalaupun pembalasan dendam harusnya banyak, sebenarnya kan aksi-aksi balas dendam kan banyak ya film-film yang motifnya balas dendam, tapi biasanya mereka ada bumbu-bumbu yang wadidaw atau plot twist yang keren atau seperti apa gitu. Tapi kalau ini tuh benar-benar linear, benar-benar strict, itu enggak keren sama sekali menurut aku ya secara cerita balas dendamnya, walaupun yang kita belum tahu karena ini masih trilogi. Sekali lagi siapa tahu nanti diungkap di Fast X kedua ternyata lebih rumit daripada ini, ya kita nggak tahu gitu. Oke, terus yang kedua berkaitan dengan karakter-karakter yang ada di dalamnya. Sebenarnya aku melihat Jason Momoa ya sebagai aktor Aquaman, badan keker segala macam, di-treat dengan sikap konyol yang nyentrik, bisa dibilang nyentrik, itu menarik. Jujur aja aku suka sih, aku ngelihatnya seneng dia nyentrik segala macam gitu, menjadikan karakter ini nggak cuma sebatas villain yang balas dendam. Soalnya kalau dibikinnya itu bikin dia yang kayak gagah atau villain yang balas dendam, film ini akan sangat membosankan, akan boring. Maksudnya udah ceritanya boring, karakternya boring juga gitu. Makanya pemilihan sutradaranya sih bagus, walaupun ceritanya menurutku dia bisa lah mengakali dengan cerita yang setipis itu, dia bisa mengakali dengan karakter villainnya yang dibikin nyentrik seperti ini. Sebenarnya ini bukan suatu yang baru, sekali lagi karakter nyentrik sebenarnya udah banyak banget di film-film, bahkan di game juga ya. Kalau kalian main game Far Cry kan juga musuhnya nyentrik juga, misalnya kayak gitu. Nah, si Jason Momoa ini aku suka banget karakternya. Kalau si Dominic Toretto dan keluarganya, menurutku di film ini masih ada porsi-porsinya yang kurang, terutama si porsinya selain yang paling kuat di sini tuh ya si Dom, si Letty, kemudian Han mungkin ya. Nah, 3 karakter lagi yang mekanik cewek, bukan mekanik, yang ahli IT itu yang pencipta mata Tuhan, God Eye, terus 2 orang lagi yang istilahnya kayak best friend banget tuh. Menurutku itu porsinya masih kurang sih untuk aksi segala macam. Maksudnya porsi dia dalam Fast X yang pertama ini masih kurang, ya paling disimpan untuk Fast X kedua, karena kan intinya dari Fast Furious itu kan mereka akan bersatu sebagai keluarga melawan musuh utamanya, kan selalu seperti itu ya kalau Fast Furious itu ya. Jadi ya itulah, kalau secara karakter aku suka banget karakter Jason Momoa gitu. Maksudnya dibikin nyentrik seperti itu gitu, itu menutupi ceritanya yang setipis tisu tadi lah kayak gitu. Kalau kita bicara dari sisi actionnya, ini sungguh di luar nalar jujurnya. Aku tuh sebelum nonton Fast Furious ini udah punya anggapan kalau Fast Furious itu adalah film aksi yang di luar nalar. Cuman aku kadang lupa di luar nalarnya itu seperti apa. Tapi pas nonton ini, pas pembukaan, itu bener-bener langsung bikin ketawa tapi seru gitu. Tapi ketawa nggak sih experience-nya, kita ngelihat sesuatu yang nggak masuk akal tapi kita terima aja karena ya udah itu kita lihat seru-seru. Contoh ada yang waktu pencurian brankas, gila nggak? Brankas itu kan pasti berat banget, besi gede sekotak itu ditarik sama 2 mobil. Pun kalau mobilnya itu harusnya kuat bisa narik itu kan bisa aslinya mobilnya bisa ngangkat atau seperti apa, atau bodi mobilnya yang rusak lah, yang nahan beban seberat itu kayak gitu. Maksudku itu jadi satu tidak masuk akal. Pun kalau misalnya kita abaikan, misalnya memang benar-benar 2 mobil itu, karena aku nggak tahu mobil itu benar-benar bisa kuat narik si berangkasnya itu. Nah, cuman masalahnya di jalannya itu berangkasnya itu udah nabrak rumah, guling. Posisi bawahnya juga nggak ada rodanya kan, si berangkasnya masih kuat loh. Dan yang aneh lagi apa coba, mobil bawa berangkas seberat itu istilahnya dikejar sama mobil lain yang istilahnya tidak membawa apa-apa tapi masih unggul di depan. Jadi sangat-sangat tidak masuk akal gitu menurutku ya. Kalau 5 mobil atau berapa mobil
oke lah, tapi cuma 2 mobil narik belakang sekuat itu, harusnya kan kecepatannya nggak secepat itu gitu, dan dikejar dari belakang pun masih kalah. Dan ini ketidakmasuk akalan pertama yang sebenarnya aku agak gimana gitu, karena ini adalah pondasi cerita dari film ini kan. Ini kan sebenarnya kejadian flashback, pondasi cerita film ini. Terus yang kedua, kok bisa aku nggak tahu sih, yang kejadian bom ngegelinding itu apakah bomnya itu punya remote sehingga dia bisa ngelinding kemana, karena itu kan maksudnya luar biasa banget. Jason Momoa bisa memperhitungkan di mana bom itu akan menggelinding dari si truknya. Ya oke lah, kalau jalanan di Roma itu memang nanti sudah diperhitungkan ngegelindingnya akan ke Roma, tapi kan nggak kemudian dia bisa memperhitungkan di mana mobilnya itu bakal berhenti, kemudian kan ada banyak aksi berhenti terus terbuka sampai bomnya itu keluar. Itu kan kayaknya sesuatu yang mustahil untuk diperhitungkan untuk untuk hal-hal yang di luar perhitungan, katakanlah seperti itu, karena itu kan banyak banget possibility yang memungkinkan gitu untuk istilah truk itu bisa tergulingnya itu di mana kayak gitu. Nah, itu bomnya itu bisa ngegelinding. Gila nggak sih? Bom ngegelinding kayak istilahnya dia itu ngegelindingnya bener-bener kayak terjadi hantaman berkali-kali. Ya walaupun kita masih bisa diyakinkan karena itu permukaannya kan kayak lapis baja gede banget ya, mungkin kayak itu. Cuman aku aja yang nonton kayak ngap sendiri karena ngelihat bom segede itu yang katanya ledakannya gede banget tapi bisa gitu loh. Maksudnya dia terjun terus nabrak sana sini gitu. Aku malah ngeri bomnya meledak sebelum waktunya gitu. Jadi kayak gelinding terus lucu banget semua. Maksudnya ada bomnya terbakar gelinding lama banget, padahal untuk bom besi gitu walaupun dia nabrak pom bensin terbakar, harusnya kan nggak selama itu ya, jadi gelinding lama banget. Terus ada adegan si Dominator itu tiba-tiba terbang nabrak apa sih namanya itu, tiang yang buat pembangunan itu, terus mentokin bolanya ke sungai. Itu gila itu. Kalau nggak Fast Furious itu aku akan walk out dari bioskop deh. Tapi ini karena kita nonton Fast Furious, jadi oke lah kita terimalah kayak gitu. Itu keren banget anjir. Terus kerennya itu keren dalam artian aneh, nggak masuk akal kan. Terus pas bomnya jatuh ke laut, harusnya kan itu kan hitungan 3, 2, 1. Harusnya pas baru masuk ke laut itu hitungannya kalau mau agak realistis itu masih 3. Jadi kan itu laut lagi, sungainya kan dalamnya 18 meter ya. Harusnya kan dia biar turun dulu dari pas pertama masuk sampai ke kedalaman 18 meter minimal, atau pertengahan tuh kan masih ada jeda. Tapi ini tuh enggak, itu jadi bola baru masuk di permukaan langsung meledak. Itu kadang kan gini, kan perhitungannya si temannya Dom itu kalau bola itu ledakannya bisa ditahan 10 kali lipat kalau dia masuk ke sungai yang ada di situ dengan kedalaman 18 meter. Tapi ini baru ya buat dramatis, menurutku ini dramatis aja. Baru kayak istilah baru masuk permukaan, mungkin baru masuk di kedalaman 1 atau 2 meter udah meledak gitu, dan ledakannya setara dengan ya seperti yang diprediksi dalam artian radius pengurangan ledakan 10 kali lipat itu. Jadi menurutku harusnya bisa dibikin realistis dikit lah gitu, maksudnya biarin bola itu nyampe nyampe kedalaman dulu baru meledak kayak gitu. Dan adegan ledakannya keren banget ya, maksudnya bisa mobil kejar-kejaran sama ledakan kayak gitu, dan yang lainnya bisa terbang, ini masih bisa mendarat. Itu tuh keren. Sumpah ini film termas. Ya, balik lagi ini ada Fast Furious, makanya kalau kita bicara actionnya, gila, kita dibikin berikan penampilan suguhan-suguhan action yang sangat menarik, sangat-sangat luar biasa. Walaupun menurut aku di agak pertengahan itu lebih downgrade daripada yang awal-awal yang intens banget, yang kejar-kejaran bola bom itu menurutku seru banget sih gitu. Tapi yang akhir-akhir lebih kepada banyak adegan-adegan balapan pun sangat disayangkan ya, balapan yang pas di Rio de Janeiro-nya itu kurang seru gitu, karena cuman istilahnya dia ngeledakin rekan-rekannya Dom, dan itu kayak nggak menyelesaikan. Pengennya sih pas balapan itu ya Dom bener-bener bisa istilahnya sampai garis finish gitu loh, jadi bener-bener balapannya senggol-senggolan atau seperti apa. Jadi ada beberapa adegan aksi yang cukup mengecewakan, tapi kalau secara keseluruhan ini sangat menghibur banget kayak gitu.
Apalagi ya yang sebenarnya kalau dibilang apa yang nggak aku suka di film ini ya banyak, dalam artinya secara cerita, secara ketidak masuk akalan itu. Cuman karena kita balik lagi ini ada Fast Furious, ya aku nggak akan mempermasalahkan itu gitu. Kita udah tahu Fast Furious seperti itu gitu. Dan aksi Letty di penjara itu yang kemudian dia berantem itu seru sih. Itu aku suka sih, berantemnya segala macam gitu. Walaupun ya balik lagi ya, mereka berantem sampai pecah-pecahan kaca tapi kulitnya benar-benar gak ada yang kegores. Itu keren banget. Kayak pemain-pemain Fast Furious itu kayak kulitnya udah pada tebel semua deh, kayak kulit berlian gitu loh, kayak ya nggak kegores lagi kayak gitu. Dan kejutan muncul di menuju akhir film Fast X. Setelah Aquaman muncul, akhirnya keluar Wonder Woman, keluar Gal Gadot. Setahu aku Gal Gadot belum ada kan ya di Fast Furious sebelum-sebelumnya. Berarti kalau mungkin ini ada, berarti ini kayaknya baru dah Fast, atau mungkin dulu sudah pernah ada ya Gal Gadot. Setahu aku Gal Gadot itu di Mission Impossible dah, atau ya intinya muncul Gal Gadot. Jadi ini kayaknya para superhero DC tiba-tiba join semua nih di Fast X. Dan satu lagi, kalian akan ada satu credit scene di Fast X ini yang akan, kalau aku baca di beritanya itu nge-link ke Fast Furious ke-5, tapi karena aku nggak terlalu ingat Fast Furious 5 itu seperti apa, jadi aku nggak terlalu nangkap Easter egg-nya. Jadi kalau kalian yang fans banget Fast Furious dan kalian demen banget, mungkin kalian masih ingat Fast Furious ke-5, kalian mungkin akan lebih ngerasa lebih cocok sama film, istilahnya credit scene-nya. Dan di credit scene-nya muncullah aktor paling mahal yang sebenarnya aktingnya biasa aja gitu, yaitu The Rock, Dwayne Johnson, yang akhirnya muncul lagi di Fast Furious. Yang karena kan The Rock ini salah satu aktor yang top tier, tapi banyak banget masalah gitu. Di Black Adam kan dia bermasalah ya dengan si pemerannya Shazam gitu. Terus di Fast Furious ini setauku dulu pernah ada berita si The Rock ini juga punya konflik sama si Dominic Toretto-nya, si pemeran Dominic Toretto-nya ini gitu. Jadi kayak ya The Rock, aku nggak tahu sih kenapa The Rock banyak banget konflik terkait hal ini gitu. Jadi ya dengan The Rock mungkin mereka sudah punya kesepakatan tertentu, dan ya karena ini mau mengakhiri franchise-nya ya nggak lengkap lah franchise Fast Furious tanpa The Rock ini sebagai salah satu polisi atau sheriff di Fast Furious yang benar-benar ikonik banget. Jadi film ini ditutup dengan ending yang sangat menggantung, yang istilahnya apa ya, cliffhanger banget gitu. Karena aku nggak tahu, aku sih udah dengar kalau ini bakal dibikin trilogi, cuman agak-agak lupa gitu. Maksudnya itu kayak bener apa enggaknya. Terus yang kedua, aku tuh lebih suka trilogi yang ketika dia selesai itu mirip apa ya? Mirip ini kali ya, Harry Potter The Deathly Hallows Part 1 Part 2. Maksudnya ketika mengakhiri satu part itu kayak enggak di tengah-tengah action gitu loh. Maksudnya biarkan actionnya kelar, terus mereka lagi istilahnya lagi kumpul atau lagi nangis atau lagi sedih atau lagi sedang konklusi, ya diselesai, diputus, terus habis itu lanjut kedua. Tapi kalau ini tuh nggak, bener-bener lagi di tengah-tengah action dong, tengah-tengah action dipotong. Itu kesel sih jujur. Maksudku untuk mengakhiri part 1 dalam sebuah trilogi itu nggak kayak gini caranya gitu. Kalau kalian nonton Hunger Games, maksudnya kayak Hunger Games itu lah, setiap satu part satunya itu ya dia diselesaikan dengan sebuah adegan konklusi gitu, enggak yang di tengah-tengah action tiba-tiba di cut. Itu sangat wadidaw, sangat cliffhanger banget lah. Dan kayak aku kebanyakan baca wadidaw, nggak tahu kenapa ya, kayak lagi suka aja sama itu gitu. Jadi oke, mungkin itu aja review aku untuk Fast X ini. Jadi kesimpulannya aku kasih ratingnya masih sama. Ini untuk actionnya mungkin action yang tidak masuk akalnya 8/10, tapi untuk ceritanya mungkin 5 atau 4/10 ya, karena nggak menarik banget sih ceritanya, hanya pembalasan dendam segala macam kayak gitu. Dan kalau komedinya ya masuk dalam komedi action ya, ini mungkin lebih ke situ kali ya. Jadi buat kalian yang mungkin masih nunggu nih untuk tiket Coldplay besok yang akan dijual secara buat yang open, yang bukan BCA pre-sale ya,
dan kalian masih ada waktu buat liburan, kalian bisa nonton ke bioskop menonton Fast X. Ini salah satu film yang aku rekomendasiin buat nonton bareng-bareng keluarga untuk nonton keseruannya Dominic Toretto and the Family. Oke, jadi itu saja. Sampai ketemu di video berikutnya di Serangkai Satu channel Betong Artiasa. Sampai jumpa. Bye bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.